Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini saya akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan ya. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on teman-teman, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silahkan teman-teman analisa ulang kembali ya, karena kerugian ataupun keuntungan itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, kita mulai pembahasan kita hari ini. Kita mulai dari indeks terlebih dahulu. IHSG hari ini seperti analisa kita kemarin ya teman-teman. Pagi-pagi di bawah naik, kemudian ya, ditutup merah teman-teman ya, ke level 6089. Nah, menurut saya ini adalah koreksi yang wajar ya, koreksi yang sehat teman-teman. Untuk besok ya, kalau indeks pagi-pagi di bawah turun ya, di bawah turun terlebih dahulu, maka itu bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness teman-teman ya. Tadi siang pun udah saya post di Stockbit untuk buy on weakness saham-saham yang masih bagus teman-teman ya. Nah, itu saja untuk IHSG. Saham pertama yang akan saya analisa adalah saham KPIG. Ini adalah salah satu saham MNC yang pernah kita bahas sebelumnya teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat KPIG ini sudah berada di ujung konsolidasinya teman-teman ya. Pada analisa sebelumnya, saya sarankan buy on breakout jika KPIG ini mampu breakout dari downtrend line garis merahnya ini atau tunggu dia di di kotak kuningnya ini teman-teman ya. Nah, hari ini ya KPIG ditutup melemah 0,86% dan sudah semakin mendekati ujung konsolidasinya teman-teman. Jadi KPIG ini menurut saya sudah sangat layak ya dimasukkan watchlist. Strateginya teman-teman bisa buy on breakout atau teman-teman bisa tunggu di kotak kuningnya ini teman-teman ya. Itu saja untuk KPIG. Saham berikutnya adalah saham Medsi. Saham Medco Energi ya. Pada analisa sebelumnya ya, saya pasang target penurunan Medsi itu di sini di level 325 sampai 335 ya. Tapi kemarin Medsi itu naik lumayan tinggi teman-teman, disertai volume yang cukup besar ya. Nah, buat teman-teman yang mau spekulatif buy ya, spek buy, bisa tunggu Medsi besok di area ini teman-teman, daerah kotak kuning ini dari 455 sampai 465. Ini sifatnya spekulatif teman-teman ya, sifatnya spekulatif karena penurunan hari ini pun disertai dengan volume yang cukup tinggi, jadi ada kemungkinan besok masih turun. Nah, kalau teman-teman mau entry ya, bisa tunggu Medsi di 455 sampai 465. Kalau terlihat ada perlawanan, bidnya tinggi ya, teman-teman boleh ikutan buy. Dan saham berikutnya saham Excel. Excel hari ini juga mengalami penurunan teman-teman ya. Nah, Excel ini masuk ke list saham mingguan minggu lalu ya, sempat hampir mendekati target kita teman-teman. Kemudian hari ini di bawah turun. Nah, menurut saya penurunan ini masih wajar teman-teman ya, masih wajar. Tapi kalau teman-teman yang pakai trailing stop ini harusnya sudah kena trailing stop ya. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry Excel, bisa tunggu Excel ini mendekati garis trendline-nya ini teman-teman. Bisa tunggu Excel mendekati garis trendline garis merahnya ini. Kalau Excel sampai nyentuh garis trendline garis merahnya ini, teman-teman boleh ikutan buy dengan target kenaikan masih sama di 2.800 terlebih dahulu. Kalau untuk mampu di breakout, maka target selanjutnya bisa lebih tinggi lagi ya, bisa saja ke 3.000 teman-teman. Oke, itu saja untuk Excel. So far bandara Mologi untuk Excel masih oke ya.
Dan saham berikutnya adalah BNBA. BNBA hari ini turun ya, turun 3,51%. BNBA sebelumnya pernah saya analisa ya, saya sarankan buy di sini, kemudian kena stop loss ya, kena stop loss. Nah, di sini setelah 4 candle merah, BNBA terlihat rebound dan 2 kali arah kalau nggak salah ya, 2 kali arah. Menurut saya ini BNBA ini masih ada potensi untuk menutup gap ini terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau mau buy BNBA ini bisa tunggu di gap areanya ini teman-teman, karena ini gapnya lumayan besar ya, lumayan besar, jadi ada kemungkinan gap ini akan ditutup teman-teman ya. Dan juga besok adalah cum date untuk dividen ya, besok 2 hari ini. Cum date untuk dividen, jadi menurut saya ada kemungkinan BNBA ini turun dulu menutup gapnya ini teman-teman. Kalau BNBA turun menutup gap, teman-teman boleh ikutan buy dengan stop loss di bawah 1260 ya, di bawah 1260. Oke, itu saja untuk BNBA. Dan saham berikutnya adalah JPFA. Ini adalah saham poultry ya, poultry. Kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan ini JPFA ini mampu breakout dari resisten ya, 2 hari, volumenya lumayan tinggi teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau antri sekarang, buy menurut saya ini kurang menarik ya, karena ini resistennya sudah dekat ya. Sebaiknya teman-teman ya, kalau mau entry tunggu dia dulu ke kotak kuningnya ini, baru teman-teman ikutan buy. Kalau besok ya, kalau besok JVFA ini koreksi dulu menyentuh 1695 sampai 1740, teman-teman boleh ikutan buy dengan stop loss di bawah 1695. Dengan target kenaikan pertama itu di 1880, kemudian kalau itu mampu di breakout maka potensi berikutnya bisa saja JPFA ini ke 2200 teman-teman ya. Oke, itu saja untuk JPFA. Dan saham berikutnya adalah saham BABP. BABP hari ini naik lumayan tinggi ya, 11, 12, hampir 12% lah teman-teman ya, hampir 12%, volumenya up ya. Ini secara tren ini pun masih sangat uptrend ya. Kalau kita tarik garis, uptrend ini masih sangat uptrend ya untuk BABP ini. Dan penurunan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 berapa candle ini, dan mantul di tepat di supportnya teman-teman, mantul tepat di support. Jadi JPFA ini BABP ini menurut saya masih ada potensi untuk naik teman-teman, masih ada potensi untuk naik. Cuma yang baru mau entry ini risknya cukup tinggi, jadi akan lebih baik ya jika kita tunggu JPFA ini koreksi dulu ya ke kotak kuning ini atau ke trendline-nya ini. Kemudian ada kemungkinan BABP akan melanjutkan kenaikan ke high-nya ini ya, ke sekitaran 600. Oke, itu saja pembahasan kita hari ini teman-teman, semoga bermanfaat, semoga cuan ya, semoga cuan. Terima kasih.